Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Perkenalkan, nama saya Riandari Wahyu Imana dari SMPN 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Saya mahasiswa PPG Daujab kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Ayo, mari kita ke kelas. Let's go! Apa jadinya aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Assalamualaikum anak-anak semua. Selamat pagi. Nah, anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bunda Ria di pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Betul, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Oke, untuk mengecek ketidakhadiran hari ini, Bunda akan mengecek presensi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, untuk yang pertama, Naila Nurwahyuni, Gemala, Alvin, Nia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat agar kalian tetap semangat. Oke? Baik, silakan berdiri di tempat masing-masing. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Di pembelajaran bahasa Indonesia, ini adalah pertemuan yang kedua. Nah, karena ini pertemuan yang kedua, Bunda mau bertanya, apakah kalian masih ingat tentang materi di pertemuan sebelumnya? Pinter. Tentang mengidentifikasi informasi dari cerita fantasi. Masih ingat? Masih. Kalau begitu Bunda ingin bertanya kepada anak-anak semua, apa ciri-ciri cerita fantasi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Marisa. Apa ciri-ciri cerita fantasi? Ciri-ciri cerita fantasi ada kejadian, keajaiban, dan keanehan. Betul atau tidak? Betul. Nah, jadi ciri cerita fantasi adalah ada kejadian yang ajaib dan kejadian yang aneh yang tidak dialami pada dunia nyata. Selanjutnya setelah ciri-ciri ada unsur cerita fantasi. Siapa yang bisa menyebutkan unsur cerita fantasi? Oke, Vendra. Sebentar, silakan. Unsur-unsur cerita fantasi ada tokoh yang unik. Ada tokoh yang unik. Betul atau tidak anak-anak? Betul. Betul sekali. Nah, setelah kalian mengetahui ciri, mengetahui unsur, Bunda ingin bertanya, langkah yang kalian gunakan untuk menulis cerita fantasi. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Bagas. Menentukan ide, Bunda. Oke, yang pertama menentukan ide. Bagus. Betul apa salah? Betul. Kemudian Menulis kerangka karangan. menulis kerangka karangan. Kemudian Menulis struktur. menulis cerita sesuai struktur. Oke. Cerita fantasi sesuai struktur. Strukturnya apa, Feli? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik, anak-anak, karena kalian sudah tahu, sudah paham mengenai materi cerita fantasi, Bunda ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menulis cerita fantasi sederhana berdasarkan imajinasi kalian menggunakan
media yang sudah Bunda sediakan. Jadi kali ini kita menggunakan model project based learning. Maksudnya kalian menghasilkan sebuah proyek tulisan cerita fantasi. Apakah dipahami? Fantasi agar bisa paham. Nah, anak-anak, karena apabila kalian bisa menulis cerita fantasi, kalian bisa memunculkan ide dengan baik, kalian nanti bisa menjadi seorang penulis terkenal loh. Siapa yang mau jadi penulis terkenal? Siapa yang mau? Saya. Semuanya ingin jadi penulis terkenal ya. Siapa tahu nanti kalian bisa jadi penulis naskah drama. Yang akan Bunda lakukan nanti ada 3. Yang pertama penilaian sikap, dari sikap kalian saat pembelajaran. Yang kedua penilaian informatif, yaitu mengenai proyek hasil tulisan cerita fantasi kalian. Dan yang terakhir adalah penilaian sumatif yang akan Bunda lakukan pada pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Apa? Panci bubur ajaib. Pada suatu ketika, ada seorang gadis manis bernama Melody. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil. Banyak. Tapi buburnya malah tumpah di atas meja. Benar, sudah cukup. Bubur tumpah di lantai. Bubur meluap dari pintu dan jendela sampai ke jalanan. Ia bertugas dari hutan ke desa. Ia mengambil papan dan tongkat kayu, berdayung ke rumahnya. Begitu luapan berhenti, Melody melihat semua penduduk meraih ke bawah dan mengambil bubur dengan tangan ke mulut mereka. Seluruh desa menikmati bubur itu. Mereka terus makan bubur sepanjang musim dingin. Tidak seorang pun di desa itu pernah kelaparan lagi. Selesai. Di dalam cerita fantasi tersebut tadi ada ciri-ciri apa? Ada sihir, Bunda. Ada sihir. Betul ya anak-anak ya? Betul. Nah, ada sihir, ada kejadian keajaiban berupa sihir, yaitu sihir yang bisa memunculkan Panci bubur ajaib. panci bubur ajaib yang bisa memasak makanan tanpa menggunakan bahan makanan. Betul sekali ya Nia ya, ada kejadian sihir. Iya. Nah, Bunda punya media yang menarik untuk kalian. Untuk kalian menulis cerita fantasi, ya. Kalian bisa memilih medianya secara bergantian maju ke depan dalam bola-bola imajinasi. Nah, apa itu ya bola-bola imajinasi? Penasaran nggak? Penasaran. Oke, kita mulai. Bisa mulai dari Marisa, silakan maju ke depan. Mencari, kamu mendapat apa? Inginnya mendapat apa? Saya mendapat cermin ajaib. Wah, Marisa mendapat cermin ajaib. Silakan diambil Marisa cermin ajaibnya, gambar ya. Marisa mendapat cermin ajaib. Silakan duduk kembali. Dapat apa Ina? Dapat boneka beruang. Boneka beruang, dicari mana boneka beruang? Wah, dari kotak imajinasi boneka beruang. Selanjutnya ini ada gemala. Nah, anak-anak, langkah pembuatan kalian adalah yang pertama, kalian bisa menulis cerita fantasi dengan melihat media yang kalian dapatkan. Misalnya kamu mendapat media boneka, berarti kamu menulis cerita fantasi berdasarkan imajinasimu dari media yang kamu dapatkan ini. Dan juga bisa dengan melihat film yang telah Ibu kirim. Mengerti? Mengerti. Nah, waktu pengerjaannya Bunda beri waktu 20 menit ya. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Silakan dibagi dengan belakang. Anak-anak bisa mulai menulis dari sekarang, menulis cerita fantasinya. Ditulis berdasarkan media yang didapat dan bisa membuka link yang sudah Bunda bagikan tentang bubur ajaib.
Kemudian ini siapa ini anak cantik ini? Ima tadi dapat ini ya, boneka lebah, bisa bercerita menggunakan imajinasinya Ima. Baik, sudah selesai ya anak-anak ya? Pinter sekali. Kalau begitu, Bunda akan memberi kesempatan siapa yang ingin mempresentasikan hasil produk tulisan cerita fantasi. Oke Marisa, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Reja Putri Agustin. Saya akan mempresentasikan hasil cerita fantasi saya yang berjudul Cermin Ajaib. Pada suatu hari, aku dan adikku bernama Rahma sedang bercermin di ruang tamu. Rencananya kami akan menghadiri acara pernikahan tante hari ini. Aku dan adikku sedang menunggu mama pulang kerja. Selang beberapa menit, mama sudah pulang. Aku dan adikku masih asyik bercermin. Mama yang melihat pun memanggilku, "Adik, kakak, ayo kita segera berangkat." Setelah itu kami bergegas menghampiri mama, lalu memanaskan mobil dan segera meninggalkan pekarangan rumah. Sesampai di acara, kami bersenang-senang dan mengambil beberapa swafoto. Setelah itu kami pulang. Sesampainya di rumah, aku kembali bercermin lagi. Namun saat bercermin, aku mendengar seperti ada seseorang yang berbicara. Aku sangat terkejut dengan apa yang aku dengar. Karena aku tidak percaya, maka aku pastikan lagi, dan ternyata benar saja. Cermin itu dapat berbicara. Cermin itu berkata, "Hai, kamu cantik sekali. Mau tidak kita berteman?" ujar cermin itu. Dan akhirnya aku dan cermin itu berteman lama. Aina, silakan memberi tanggapan. Cerita fantasi dari Marisa sudah sesuai karena ada keajaiban, yaitu cermin yang bisa berbicara. Juga ceritanya sudah sesuai media yang Marisa dapatkan. Oke. Nah, anak-anak, karena pembelajaran cerita fantasi kalian sudah bisa, simpulan apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa simpulannya? Siapa yang bisa simpulannya? Feli? Bahwa cerita fantasi mengandung unsur-unsur keajaiban dan keanehan. Ya. Kita dapat mengetahui cerita fantasi dengan teliti lagi. Oke, ya benar simpulan dari Feli tadi. Ciri-ciri dari cerita fantasi adalah terdapat keajaiban. Dan langkah menulis cerita fantasi yang pertama, kalian harus menemukan apa? Ide. Pinter. Oke, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah kalian merasa senang. Bagaimana dengan media yang digunakan? Menarik. Beragam. Apakah ada hal yang sulit yang kalian temukan? Tidak. Baik, kalian bisa menulis refleksi kalian, apa yang kalian rasakan di lembar refleksi peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Nanti bisa dikumpulkan. Karena kalian sudah mampu menulis cerita fantasi, tapi pesan dari Ibu jangan berhenti sampai di sini. Kalian harus tetap menulis, cerita, khususnya cerita fantasi. Nah, nanti di rumah bisa mulai menulis cerita fantasi, kemudian kalian ketik menggunakan Microsoft Word. Sekian dari Ibu. Sebelumnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pinter, karena sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Sekarang kalian bersakit-sakit dahulu, belajar dahulu, baru nanti akan bersenang-senang kemudian dengan masa depan yang lebih cerah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa selanjutnya berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.